Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala sahbihi man wala la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hendaknya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan yang telah mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda besar Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau Allah kita dapat menghirup udara Islam, dan berkat ilmu beliau yang diwariskan kepada kita melalui ulama-ulama, kita dapat mengetahui rukun-rukun salat dan lain-lainnya. Marilah kita pergi ke majelis dan duduklah bersama ulama-ulama agar kita dapat mewariskan ilmu-ilmu yang berasal dari nabi-nabi kita. Karena sungguhnya ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Dan sungguhnya nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Rasulullah SAW sabda, qala Rasulullah SAW, innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhama wa innama yuwarrathul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham atau emas dan perak, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka marilah kita duduk bersama ulama-ulama dan mengambil warisannya para nabi. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak mengenal tua maupun muda. Yang penting kita berusaha, manjadda wajada, siapa yang berusaha maka dia akan mendapatkannya. Dikatakan di sebuah syair, ijhad wa la taksal wa la takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ya, artinya kerja keraslah atau berusahalah, dan jangan menjadi orang-orang yang malas, maka jangan menjadi orang yang lalai. Karena sesungguhnya pada akhirnya penyesalan itu datang bagi orang yang lalai. Ada yang mengatakan, saya telah berusaha tapi saya tidak mendapatkan hasilnya. Maka teruslah berusaha, karena sesungguhnya ada ulama besar yang telah menjadi ulama dunia. Di saat dia menuntut ilmu, dia itu sangat sulit untuk memahami pelajaran dan menghafal. Sampai-sampai gurunya mengatakan kepadanya, saya sudah tidak mampu untuk mengajarimu. Saking susahnya dia menghafal, dia dikatakan seperti itu oleh gurunya. Lantas dia pun putus asa dan berlari ke dalam gua. Di dalam gua tersebut, dia melihat batu yang ditetesi oleh air terus menerus sampai batunya berlubang. Lalu dia mengatakan, batu yang keras seperti itu saja bisa berlubang dengan ditetesi air terus menerus. Apalagi dengan otak kita yang lembut. Apabila dimasuki oleh ilmu, maka ilmu itu pasti akan masuk. Maka dia pun kembali dan terus menuntut ilmu. Pada akhirnya dia menjadi ulama besar, yaitu yang kita kenal adalah Ibnu Hajar. Mungkin sampai sini saja ceramah saya singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ke depan mereka bisa menjadi dai-dai yang handal. Ya, amin ya rabbal alamin. Karena kita ketahui bahwa dai-dai yang handal itu bukan serta merta, ya, mereka itu bisa menjadi bisa katakan berceramah, memberikan tausiah dengan lancar, ya, dengan penuh kejiwaannya. Tapi semua itu harus dilatih, ya. Kita latih mereka untuk ada keberanian mereka, ada kemauan mereka, ya. Nah, dengan kita berikan kesempatan kepada mereka ini, ya, kita mau mendengarkan kemudian berikan spirit, insya Allah mereka mau belajar dan mau tingkatkan lagi, dan insya Allah yang kita harapkan nanti ke depan menjadi dai-dai yang handal. Agama Islam ini, ya, tersebar bukan saja ke Indonesia, tapi ke seluruh dunia. Ini semua adalah andil-andil daripada dai-dai, ya, yang
berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Itu mereka melakukan dakwah dengan melaksanakan seperti yang disampaikan ya, para dai pendakwah demi untuk menyebarkan ajaran agama Islam ini. Dan alhamdulillah menurut catatan daripada statistik ya internasional itu, bahwa agama Islam itu sudah masuk pada agama yang kedua terbesar ya, agama yang kedua terbesar di dunia. Dan kemudian kita tahu bahwa di Eropa sana itu perkembangan agama Islam itu sangat pesat sekali ya. Yang tadinya negara-negara yang tidak mengenal Islam, tetapi dengan ada dai-dainya ini, jadi yang saya mau sampaikan ini adalah andil-andil daripada dai yang muncul di Eropa ya. Dan saya pernah alami sendiri tinggal di Eropa, di Belgia itu ya. Itu kita lihat dai-dai dari Maroko ya, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Mesir, itu mereka datang ya berduyun-duyun ke Eropa itu menyampaikan risalah agama Islam ini. Dan alhamdulillah kita lihat itu kalau kita masuk di kota Paris itu kita sudah nggak merasa bahwa itu kota Eropa ya. Begitu juga kita masuk di kota Brussel ya, di Brussel itu jadi jantungnya Eropa, itu Belgia itu, Brussel itu kalau kita masuk namanya di Gare Nord ya, itu di tengah-tengah kota Belgia itu kita bukan rasakan berada di Eropa, kita rasakan seperti ada di Timur Tengah, suasana Timur Tengah, gambus ya. Itu berjualan itu sama kalau kita orang sudah pernah naik haji atau pergi umrah itu kita bisa dapati semua makanan-makanan halal di situ. Dan semua umat Islam itu mereka berkumpul di situ ya, bersilaturahmi, bertukar pikiran ya, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Luar biasa. Dan itu saya alami sendiri. Pada zaman itu saya ada di sana udah beberapa puluh tahun yang lalu, apalagi sekarang luar biasa ini. Nah, oleh sebab itu marilah kita memberikan spirit kepada cucu-cucu kita, anak-anak kita, kenalan kita, insya Allah ke depan menjadi dai yang handal. Amin amin ya rabbal alamin. Ada barangkali yang ada mau ngisi lagi?